Halo sahabat Altin, di mana saja berada. Hari ini ketemu lagi dengan saya ya. Eh, saya kepingin berbagi terkait dengan bagaimana seseorang ketika memulai sebuah latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ya katakanlah dalam banyak hal saya memperhatikan bahwa rata-rata yang datang ke kebugaran, terutama bagi yang pemula mungkin masih agak kebingungan. Tapi prinsip umumnya saya ingin menekankan dulu kepada Anda ya, terlepas dari apakah nanti Anda akan menentukan beban ya, beban latihan berapa besarkah itu. Tetapi yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama menentukan dulu repetisi maksimal. Apa sih repetisi maksimal itu? Ya orang rata-rata tidak paham tentang repetisi maksimal atau biasa disingkat dengan RM ya. Repetisi maksimal ini penting karena kita harus mencari sampai menemukan hanya satu angkatan saja ya. Satu angkatan saja. Jadi terserah otot mana yang akan kita latih. Setiap otot itu, entah dari bagian lengan ini, bagian pundak ini, bagian lengan ini, apakah itu trapezius, apakah itu deltoid, apakah itu bicep ya, apakah itu tricep, apakah itu yang lain-lain ya. Semua itu harus yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari dulu satu RM-nya atau mencari satu repetisi maksimalnya. Bagaimanakah kita mencari satu RM itu atau satu repetisi maksimal itu? Ya kita harus memulai dengan trial and error ya. Kita harus mencoba-coba untuk mendapatkan satu repetisi maksimal itu. Nah, saya kasih contoh saja, kalau kita datang ke salah satu pusat kebugaran dan saya ingin mengukur kekuatan atau beban satu repetisi maksimal untuk otot tungkai saya, ya maka saya datang ke Smith Rack, kemudian ya katakanlah saya ingin menggunakan squat ya untuk mengetahui berapa besar kekuatan otot tungkai saya. Ya katakanlah saya akan memulai dengan beban 100 kg ya untuk squat saya gitu. Ya, ketika saya mengambil 100 kg untuk squat itu, saya harus mencoba-coba untuk turun, apakah itu dalam posisi kaki tekuk, apakah mungkin 50% ya atau setengah ya, posisi setengah ya dari posisi squat kita itu, ya bisa seperempat atau bisa setengah dari posisi squat kita itu. Apakah kita mampu atau tidak untuk mengangkat beban 100 kg itu? Andaikan kita coba untuk mendorong atau melakukan squat ya. Kalau misalnya kita mampu untuk melakukan squat yang tadi, apakah kita menurunkan berat badan sampai posisi setengah dari lutut kita, tekuk sampai setengah, ataukah tekuk sampai seperempat, ya kita boleh ya, kemudian kita bisa berdiri lagi sampai posisi semula. Katakanlah squat itu ada beban di sini ya, kita turun di rak itu dan kita berdiri lagi ya, kemudian kita ternyata bahwa beban 100 gram tadi itu bisa kita angkat. Ya kalau kita mampu mengangkat beban 100 kg untuk squat kita atau untuk otot tungkai kita, ya maka kita menambahkan saja lagi katakanlah 5 kg di setiap sisinya, sebelah 5 kg, sebelah 5 kg lagi satu lempengan, mungkin satu lempengan ya, kita angkat taruh di tiap sisi, maka sudah 110 kg itu kan. Nah, jadi 110 kg itu kita mencoba lagi untuk mengangkat ya. Ternyata 110 kg itu kita mampu untuk mengangkat, ya kita tambah lagi katakanlah 5 kg di sebelah, 5 kg lagi di sebelah, kita angkat lagi menjadi ya 120 kg gitu. Kalau sudah 120 kg ternyata kita mampu lagi untuk mengangkat, maka kita coba lagi untuk menambahkan katakanlah 2,5 kg di sebelah, 2,5 kg di sisi sebelah, maka sudah 5 kg.
ya kita mencoba lagi untuk mengangkat beban yang 125 kilogram itu. Ya kalau misalnya dengan berat 125 kilogram itu ternyata kita atau atlet kita itu tidak mampu untuk mengangkat apakah melakukan seperempat squat ataukah melakukan setengah squat, seperdua squat, itu 50% dari posisi squat itu, ya dia ternyata dalam posisi 125 kg itu sampai seperempat posisi kita naik lagi, ternyata atlet kita sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, ya. Kalau dia sudah tidak mampu dalam posisi berdiri di 125 kg, maka kita keluarkan lagi 2 kg di samping, 2 kg di samping yang tadi kita pasang itu. Dengan demikian maka posisi 120 kg itu adalah merupakan posisi 1 RM untuk kita, tetapi atau untuk atlet kita, tetapi khusus untuk squat, ya. Karena tadi kita hanya mengetes squat. Bagaimana dengan otot yang lain? Ya, Anda kan sudah memiliki referensi tentang otot-otot apa yang akan Anda latih sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga Anda. Ya, kalau Anda sudah tahu bahwa otot-otot mana yang akan saya latih selama program latihan saya, maka semua otot itu yang teridentifikasi itulah yang harus diuji cobakan sampai hanya mendapatkan 1 angkatan saja, seperti cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi di depan, sehingga pada akhirnya kita mampu menetapkan seluruh proses, ya, otot-otot yang kita butuhkan yang akan kita latih itu kita mendapatkan 1 RM-nya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 1 RM-nya, maka selanjutnya setiap otot itu ya kita harus menentukan standar berikut-berikutnya. Nah, 1 angkatan itu sesuai ketentuan atau rumus di dalam angkatan beban. 1 angkatan itu hanya dihitung sebagai 95%. Ya. So, kalau itu dihitung 95% 1 angkatan, maka tinggal hitung turun ke bawah 5%, misalnya katakanlah 85%, itu menjadi 2 angkatan. Ya, katakanlah diturunkan lagi, ya, menjadi 90%, 3 angkatan. Diturunkan lagi, ya, misalnya 85%, berarti sudah 4 angkatan gitu. Ya, turun lagi kepada porsi-porsi berikutnya, harus kita catat semua angkatan-angkatan itu pada setiap item otot-otot kita. Nah, jadi kalau kita memiliki 3 atau 4 atau 5 atau 6 atlet yang kita tangani, maka setiap atlet-atlet itu kita membuat persentase dari angkatan beban di setiap otot-otot yang dibutuhkan oleh cabang-cabang olahraga kita. Sehingga pada waktu menentukan beban latihan atau kualitas latihan, apakah saya mau angkat beban 80% atau 75%, maka saya sudah tahu bahwa si A akan mengangkatnya dengan beratnya sekian, ya, repetisinya sekian, itu bebannya berapa, itu sudah wajib untuk tahu. Jadi kemudian kita memegang kata-kata kuncinya. Ya, katakanlah kalau tadi 1 angkatan sama dengan 95%, hitung ke bawah sampai 75% berarti sama dengan 5 angkatan. Dihitung lagi ke bawah, kalau 50% berarti 10 angkatan. Ya, yang sisa itu tinggal diisi saja. Maka di luar kepala kita sudah tahu, 50% berarti ada 10 repetisi gitu ya. Kalau 75% berarti ada 5 repetisi. Kalau 95% berarti ada 1 angkatan saja atau 1 repetisi saja, repetisi maksimal. Ini menjadi catatan untuk Anda supaya paling tidak untuk Anda semua yang mau berlatih di pusat-pusat kebugaran, di gym-gym di luar sana, maka paling tidak Anda harus mencari dulu 1 RM Anda seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baru kemudian Anda tinggal nanti akan diarahkan oleh pelatih atau pelatih yang membuat program, ya. Apakah Anda mau berlatih untuk maksimum strength, ataukah Anda mau berlatih untuk power, ataukah Anda mau berlatih untuk strength endurance, itu semua standarnya sudah disampaikan. Jadi saya sudah pernah menyampaikan pada video-video saya sebelumnya. Ketika Anda ingin atau lupa, silakan dicari lagi pada video-video saya. Mudah-mudahan Anda bisa ketemu. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih dan salam untuk sahabat Altim, ya.